Teori Lawrence Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan penalaran moral kita terjadi dalam 6 tahap. Tahapannya terdiri dari 3 tingkatan: prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Untuk memahami lebih baik, bayangkan sebuah konflik di sekolah. Terjadi perkelahian di halaman sekolah. Dua siswa kelas 9 memukuli Tom. Mereka yang menyaksikan perkelahian berada pada tahap perkembangan moral yang berbeda. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka membenarkan perilakunya. Pada tahap pertama, kita membuat penilaian moral berdasarkan kepatuhan dan hukuman. Perasaan Finn tentang baik atau buruk terkait langsung dengan apakah dia dihukum atau tidak. Finn melihat apa yang terjadi pada temannya dan ingin membantu, tapi tidak dia lakukan. Karena dia takut guru akan menghukumnya. Jika dia ketahuan berkelahi, dia bertanya pada dirinya, bagaimana saya bisa menghindari hukuman? Pada tahap kedua, kita dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Mary memutuskan untuk turun tangan dan membantu Tom. Dia tahu bahwa dia mungkin akan dihukum. Tetapi dia juga tahu bahwa dia sendiri bisa menjadi korban suatu hari nanti. Jika dia membantu Tom sekarang, dia mungkin akan membantunya di masa depan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa untungnya bagi saya? Pada tahap ketiga, kesesuaian antar pribadi dan kesepakatan memandu penilaian moral kita. Betty melihat perkelahian itu dan ingin ikut campur, tetapi ketika dia menyadari bahwa semua orang hanya menonton, dia memutuskan untuk tidak terlibat. Dia ingin orang lain melihat bahwa dia adalah gadis yang baik, yang sesuai dengan etika masyarakat. Dia bertanya-tanya, apa pendapat orang lain tentang saya? Tahap 4, kewenangan dan menjaga ketertiban sosial. Ketika guru melihat kelompok tersebut berkelahi, ia langsung turun tangan dan berteriak, "Berhenti! Dilarang berkelahi di sekolah." Dia merasa bahwa penting untuk mengikuti aturan. Jika tidak, kekacauan akan terjadi. Dia merasa sudah menjadi tugasnya untuk menegakkan aturan yang menopang berfungsinya masyarakat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa menjaga hukum dan ketertiban? Pada tahap kelima, kita memahami peraturan sebagai kontrak sosial dan bukan tatanan yang ketat. Jesse yang memperhatikan dari jauh tidak yakin bagaimana perasaannya tentang hal ini. Baginya, aturan hanya masuk akal jika memiliki tujuan yang benar. Jelas sekali peraturan sekolah melarang perkelahian. Tetapi, mungkin Tom akhirnya pantas untuk mendapat pelajaran. Baru kemarin dia meninju seorang gadis muda kelas 1. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah suatu peraturan benar-benar bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat? Pada tahap ke-6, kita dipandu oleh prinsip-prinsip etika universal. Semua yang terlibat kini harus menghadapi kepala sekolah. Dia pertama-tama menjelaskan peraturan sekolah dan mengapa peraturan itu ada. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa aturan hanya valid jika didasarkan pada keadilan. Komitmen terhadap keadilan disertai dengan kewajiban untuk tidak menaati aturan yang tidak adil. Prinsip moral tertinggi kepala sekolah adalah kasih sayang. Ia percaya bahwa semua orang harus belajar memahami sudut pandang satu sama lain dan bahwa mereka tidak merasa sendirian dengan perasaan mereka. Dia bertanya prinsip-prinsip etika abstrak apa yang mendukung pemahaman saya tentang keadilan. Pada tingkat prakonvensional, Finn didorong oleh rasa takut dan Mary didorong oleh kepentingan pribadi. Keduanya menilai apa yang benar atau salah berdasarkan konsekuensi langsung yang mereka harapkan bagi diri mereka sendiri dan bukan berdasarkan norma-norma sosial. Bentuk penalaran seperti ini biasa terjadi pada anak-anak. Pada tingkat konvensional, Betty merespons tekanan teman sebaya dan guru mengikuti aturan. Moralitas mereka berpusat pada apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Pada tingkat ini, keadilan peraturan jarang dipertanyakan. Pemikiran seperti ini biasa terjadi pada masa remaja dan dewasa. Pada tingkat pasca konvensional, Jesse mengetahui bahwa semuanya menjadi rumit karena individu mungkin tidak mematuhi aturan yang tidak sejalan dengan moralitasnya sendiri. Kepala sekolah mengikuti gagasan etis universal, sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang dipikirkan masyarakat atau peraturan yang berlaku. Baginya, segala sesuatu diselesaikan melalui belas kasih. Oleh karena itu, perilaku yang benar tidak pernah menjadi alat untuk mencapai tujuan, melainkan selalu menjadi tujuan itu sendiri. Tidak semua orang mencapai level ini. Psikolog Amerika, Lawrence Kohlberg mendasarkan karyanya pada teori perkembangan kognitif Piaget. Untuk mengkonfirmasi teorinya tentang tahapan perkembangan moral, Kohlberg mewawancarai anak laki-laki berusia antara 10 dan 16 tahun. Dia menganalisa bagaimana mereka akan membenarkan keputusan mereka ketika dihadapkan dengan berbagai dilema moral hipotesis.
Sekarang kami akan menunjukkan kepada Anda dilema moral paling terkenal yang disampaikan Kohlberg pada murid-muridnya. Mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Dilema Heinz, seorang wanita sedang berada di ranjang kematiannya. Hanya ada satu obat yang menurut dokter dapat menyelamatkannya. Apoteker yang membuat obat tersebut menjualnya dengan harga 10 kali lipat dari harga biaya produksi. Suami wanita yang sakit itu, Heinz, adalah orang miskin dan tidak mampu membeli obat tersebut. Bahkan dengan bantuan keuangan dari teman-temannya, Heinz kemudian meminta apoteker untuk menjualnya dengan setengah harga, tapi dia menolak. Untuk menyelamatkan nyawa istrinya, dia menyusup ke laboratorium dan mencuri obatnya. Sekarang beritahu kami, haruskah Heinz mencuri obat tersebut? Apakah akan ada perubahan jika Heinz tidak mencintai istrinya? Bagaimana jika yang meninggal bukanlah istrinya, melainkan orang asing? Haruskah polisi menangkap apoteker karena pembunuhan jika istrinya meninggal? Silakan tulis jawaban Anda dan alasannya di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.